selamat datang di kelas International Business Strategy. Kita memasuki sesi Global Marketing, Research dan Development. Pertanyaan yang sangat mendasar dari suatu perusahaan yang go global adalah bagaimana kita melakukan marketing di negara-negara yang tentu saja sangat berbeda satu sama lain. Theodore Levitt, the father of marketing, menanyakan, apakah karena market dan brandnya menjadi global, apakah kita juga melakukan marketing secara global atau standardized? Itu pertanyaan yang paling mendasar dari Levitt yang juga dipertanyakan oleh perusahaan-perusahaan yang go global. Pada dasarnya ketika kita mulai berpikir tentang marketing, kita harus memikirkan marketing mix. Jadi ada 4 variabel yang harus kita pertimbangkan, mulai dari distribution strategi, communication strategi, produk atributnya seperti apa, dan pricing strateginya yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Jadi menjual suatu produk di Indonesia akan sangat berbeda dengan menjual produk di Vietnam. Demikian juga harganya bisa. Ketika kita berbicara tentang marketing strategi, tentu saja yang pertama kita harus pikirkan adalah marketnya, segmentasi marketnya. Jadi pertama, siapa sih customer kita intinya, geografinya bagaimana ya, demografinya seperti apa ya. Bisa dibayangkan geografi itu misalnya Anda menjual produk di Cina yang di coastal area di mana daerah maju-maju Cina itu ada, dengan yang mainland Cina di dalamnya itu akan sangat berbeda, baik dari segi harganya, tapi juga dari segi bagaimana Anda approach customer-nya ya. Demikian juga psychological factor-nya seperti apa, karena kita harus mempertimbangkan bahwa masing-masing demografi mempunyai psychological factor yang sangat berbeda-beda. Satu hal yang perlu kita pertimbangkan juga adalah produk attribute. Apa sih produk attribute? Yaitu sesuatu yang harus kita pertimbangkan, attach di dalam produk kita, yang harus kita pertimbangkan bahwa produk itu harus sesuai dengan customer-nya. Dalam hal apa? Pertama, kita harus melihat level of economic development dari country di mana kita akan masuk. Misalnya ketika kita menjual produk di Jepang ya, Jepang itu kan economic development-nya sangat maju, mereka biasanya sangat demanding. Semakin economic development-nya semakin maju, mereka sangat demanding. Jepang, Korea, Singapura, Amerika ya. Makanya ketika kita menjual produk biasanya kadang-kadang mereka mintanya bukan kalau kita biasa mengenal yang dinamakan kita biasanya mengenal yang dinamakan kita biasanya mengenal apa yang dinamakan garansi toko ya. Tapi kalau di negara-negara maju seperti itu mereka nggak mau garansi toko. Mereka maunya lifetime garansi. Jadi sampai seumur hidup jangan sampai produk itu rusak. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Kemudian juga kultur dari budaya setempat seperti apa. Dan juga produk dan technical standarnya seperti apa. Misalnya kita menjual produk mesin cuci di Indonesia, masih sangat jarang orang menggunakan hot water ya. Jadi mostly mereka tidak akan sangat berpikir pentingnya hot water. Jadi mungkin ketika menjual produk di sana hot water itu bukan di-delete tapi bisa tidak difungsikan. Berbeda sekali kalau kita menjual washing machine di negara-negara yang sangat maju, mereka selalu mempertimbangkan hot water, level of hot water, karena itu menentukan kebersihan suatu fabrics ya. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah distribution strateginya. Jadi di sini kita bisa melihat ini adalah tipe distribusi yang umum, sangat umum, dari manufacturer, wholesaler, retail, kemudian sampai ke panel customer. Tapi esensinya ketika kita menjual suatu produk,
bisa sangat panjang channelnya ya. Mari kita lihat ada beberapa tipe distribusi yang sangat berbeda-beda dari satu negara dengan negara yang lain. Jadi distribution system itu sangat tergantung pada channel lainnya seperti apa, channel exclusivity dan juga channel quality. Apa itu channel quality dan teman-temannya ini tadi? Mari kita lihat pada slide berikut ini. Nah, retail concentration ya, itu bisa sangat fragmented tapi juga bisa concentrated ya. Concentrated itu hanya ada beberapa retailer atau supplier, tapi kalau fragmented itu banyak sekali, jadi caranya menjual pun akan sangat berbeda. Nah, di samping itu ada juga yang disebut channel length, ada juga yang lengthnya panjang sekali, jadi mau sampai ke customer itu bisa panjang, tapi ada juga yang sangat short length. Short length tentu saja akan lebih bagus, tapi kadang-kadang di perusahaan ataupun di country yang akan kita tuju itu tidak ada, jadi kita harus adapt with the local condition seperti apa. Nah, selain channel length juga ada juga yang disebut channel exclusivity, apakah sangat eksklusif atau tidak. Misalnya seperti Jepang ya, sistem di Jepang itu sangat eksklusif, agak susah perusahaan dari luar untuk masuk ke Japanese market, sehingga kita perlu melihat di mana kita bisa masuk ke channel-channel yang sangat eksklusif ini, karena di sana biasa dikenal dengan adanya Sogo Sosa dan sebagainya, sehingga di satu negara misalnya yang disebut dengan Sogo Sosa itu adalah ataupun Keiretsu di Jepang, itu di mana satu perusahaan itu sebetulnya memiliki sedikit saham dari distribution channel mereka dan sedikit saham dari produksi mereka, sehingga mereka itulah yang saling berkolaborasi satu sama lain. Kalau Anda tidak masuk di dalam Keiretsu ini, sehingga akan sangat susah untuk masuk di pasar tersebut. Ini harus kita pertimbangkan. Kemudian juga channel kualitas. Channel kualitas adalah kemampuan penjual. Jadi kemampuan, bukan hanya kemampuan penjual, tapi juga sistem itu untuk bisa mendeliver produk yang kita jual. Jadi apabila mereka belum mampu menjual produk tersebut, kita harus memberikan training dan lain sebagainya. Satu hal yang paling penting juga ketika kita menjual suatu produk adalah communication strategy. Ya. Yang perlu dilihat di sini adalah apakah kita akan direct atau indirect selling, sales promotion, advertising, nya akan seperti apa, dan juga apakah kita akan melakukan direct marketing atau tidak. Hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita go international, tentu saja barriers of international communication bisa sangat besar. Sebagai contoh, ketika Cathay Pacific ulang tahun, mereka memberikan white carnation kepada semua passenger yang akan masuk pesawat. Persoalannya ketika itu diterapkan di Cina, semua orang shock. Kenapa? Karena white carnation di Cina itu artinya adalah kematian. Jadi mereka kaget masuk ke pesawat kok dikasih white carnation. Padahal maksudnya Cathay Pacific adalah untuk menyenangkan hati customer, tapi diterima dengan message yang sangat berbeda dari apa yang diharapkan. Jadi kita harus sangat hati-hati dengan barrier budaya yang bisa menghambat marketing penetration kita kepada customer. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah source effect. Siapa ini yang mengirimkan message tersebut? Jadi kita harus sensitif ya terhadap sensitivitas nasional. Misalnya seperti Jepang sama Korea, mereka mempunyai historical yang tidak menyenangkan, sehingga jangan sampai ketika kita menjual produk Jepang ke Korea itu yang jualan adalah Japanese-nya sendiri langsung. Mereka akan antipati sekali terhadap hal ini. Demikian juga yang disebut country of origin effect. Jadi mereka selalu lihat ini dibuat di mana. Misalnya ini buatan Vietnam atau buatan Thailand, mereka akan berpikir.
makanya sekarang negara berlomba-lomba untuk menaikkan competitive advantage-nya ya, sehingga bisa menaikkan country of origin effect. Nah, kalau kita berbicara tentang communication kepada customer, ada dua tipe communication, apakah push strategi, jadi langsung ya personal selling, atau yang pull strategi, jadi melewati dengan menggunakan banyak mass media advertising. Penggunaan kedua tipe ini sangat tergantung pada, kita lihat slide berikut ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa push strategi itu akan sangat bagus, jadi yang personal selling akan sangat bagus ketika media itu agak susah didapatkan. Misalnya kita menjual ke Timur Leste ataupun ke Irian Jaya, di mana tidak semua orang memiliki media yang komplit ya, televisi dan sebagainya. Jadi push strategy is the best option. Sedangkan kalau kita menjual suatu produk yang di mana marketing itu sangat well advanced seperti di Amerika dan sebagainya, jadi disitulah pull strategi sangat bermanfaat. Dan ingat, kita juga harus mempertimbangkan channel lainnya. Jadi pull strategi itu akan sangat bagus ketika channel lainnya sangat panjang, jadi akan lebih efisien. Jadi bisa dilihat di sini perbedaan yang sangat mendasar antara kedua penggunaan push and pull strategi. Jadi push strategi kebanyakan dipakai oleh consumer good product, kemudian di mana distribution channelnya sangat panjang, dan di mana print dan elektronik media itu ada di mana-mana sehingga sangat mudah untuk dijangkau. Ya. Pertanyaan yang mendasar juga adalah apakah produk kita memakai standardized advertising semuanya sama. Nah, ini antara bagus dilakukan ketika semuanya sama, ketika memang produknya itu global ya, dan juga tidak perlu adoption. Tapi kalau standardized marketing itu mungkin tidak bisa dilakukan ketika perbedaan kulturnya antara satu negara dengan yang lain sangat besar. Jadi harus ada adjustment. Misalnya kita menjual produk dari Indonesia dijual ke Eropa. Nah, di sini cultural differences akan muncul sehingga standardized marketing mungkin bukan pilihan yang tepat. Nah, hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah R&D. Jadi ketika kita menjual suatu produk secara global, kita tentu ingin ada transfer of knowledge dari satu market dengan market yang lain, dan juga kalau kita mau mengembangkan produk kita, di mana kita harus mengalokasikan R&D center kita. Jadi R&D center kita akan bagus ditempatkan di daerah-daerah di mana demand itu sangat tinggi, kemudian customernya sangat berubah cepat ya, dan juga di mana kompetisinya sangat intens. Disitulah R&D center harus diletakkan sehingga kita bisa mengantisipasi perbedaan-perbedaan yang sering muncul ya, dan cepat sekali muncul karena adanya perbedaan market tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana R&D, marketing, dan produksi harus diintegrasikan. Jadi R&D dari sebetulnya 4 divisi ini harus diintegrasikan supaya customer need dari produk yang kita buat ini bisa tercapai. Itulah pentingnya diperlukan adanya cross cultural team, dan juga tim dari ketiga divisi itu harus saling bekerja sama secara berkesinambungan untuk melihat apakah satu produk memang perlu dilakukan adjustment dan sebagainya. Jadi kadang-kadang suatu daerah produksi atau bagian produksi merasa mereka membuat produk yang bagus sekali, tapi ternyata ketika turun ke lapangan market tidak bisa mengabsorb, mungkin karena terlalu mahal atau bahkan karena produknya terlalu canggih dan tidak sesuai dengan marketnya.
Demikian yang bisa saya sampaikan untuk marketing, A&D, dan juga production. Mari kita lihat bersama-sama chapter pada bagian itu untuk mendapatkan pemantapan yang lebih dalam. Terima kasih.